Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tita Nataza dengan NIM 444250067. Perkenalkan, saya Naila Azkia dengan NIM 4444250094. Perkenalkan, nama saya Nisrina Zulfa Huwaida dengan NIM 44442584. Perkenalkan nama saya Alif Rahman dengan NIM 4444250087. Jadi, kami dari kelompok 11 akan menjawab persoalan tentang pemrograman linear. Nah, jadi soal tentang pemrograman linear itu ada satu, hanya ada satu soal saja. Yang pertama tentang meminimumkan persamaan Z sama dengan 2A plus 4B dengan kendala 2A plus B lebih dari sama dengan 16, A plus 2B lebih dari sama dengan 11, 3A min 2B kurang dari sama dengan 25, A-nya itu lebih sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1, dan B-nya itu lebih dari sama dengan 0. Terus, yang keduanya itu tentang memaksimumkan persamaan Z sama dengan 2A plus B dengan kendala seperti yang di A. Terus, untuk di GeoGebra, persamaan yang kita tulis tuh yang A menjadi X dan yang B itu menjadi Y. Jadi ditulis persamaannya sama dengan 2X plus B sama dengan 16. Oke, yang pertama kita masukkan dulu kendala-kendala yang ada. Yang pertama itu A-nya itu kita ganti menjadi X dan B itu kita ganti menjadi Y. Nah, untuk kendala yang pertama itu kan 2A plus B lebih dari sama dengan 16. Jadi kita tulis itu 2X plus Y sama dengan 16. Nah, itu yang kedua, A plus 2B sama dengan, lebih dari sama dengan 11. Kita tulis X plus 2Y sama dengan 11. Nah, kendala yang ketiga itu 3A kurang 2B kurang dari sama dengan 25. Jadi kita tulis 3X min 2Y sama dengan 25. Untuk kendala keempat tuh X sama dengan 1. Dan yang kelima itu BY sama dengan 0. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisrina. Oke, baik, selanjutnya eh, pertidaksamaan yang ditunjukkan dari daerah yang memenuhi syarat. Cara bacanya dilihat dari tanda pertidaksamaannya dan posisi arsirannya terhadap garis. Yang pertama, ada 2X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 16. Jadi semua daerah yang berada di atas garis 2X ditambah Y sama dengan 16 itu memenuhi pertidaksamaan. Karena apa? Karena nilai Y-nya harus lebih besar. Baik, nomor selanjutnya yaitu X ditambah 2Y lebih besar atau sama dengan 11. Yang artinya daerah yang memenuhi adalah semua titik di atas garis X tambah 2Y sama dengan 11. Selanjutnya, 3X dikurang 2Y lebih kecil atau sama dengan 25. Karena semua titik yang berada di atas garis 3X dikurang 2Y sama dengan 25 itu memenuhi pertidaksamaan. Selanjutnya, X lebih besar atau sama dengan 1. Karena nilai X harus lebih besar dari 1. Selanjutnya, persamaan Y lebih besar atau sama dengan 0. Karena nilai Y tidak boleh negatif. Misalnya Y sama dengan 2 itu boleh, tetapi Y sama dengan -1 itu tidak boleh. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nah setelah pertidaksamaan, selanjutnya kita akan menentukan irisan, yang mana irisan ini dipakai untuk melihat daerah visibel yang memenuhi semua pertidaksamaan sekaligus. Nah, karena pertidaksamaan di sini dilambangkannya abjad kecil, mulai dari A, B, C, D, E, maka kita langsung saja pertidaksamaannya masukkan ke pertidaksamaannya ke irisan, yang mana lambangnya seperti ini. Maka A, irisan B, kemudian irisan C, irisan D, dan irisan E. Nah, maka keluar hasilnya seperti ini dan bisa dilihat grafiknya bahwa daerah visibelnya itu tidak terbatas. Kemudian setelah irisan kita akan menentukan titik potong, yang mana bisa kita lihat bahwa garis berpotongan di daerah visibel itu ada di antara nih, garis EQ3 dengan EQ2 dan EQ1 dengan EQ2. Kemudian ditulis langsung dimasukkan di sini perpotongan, pilih yang objek-objek. Kemudian masukkan tadi garis perpotongannya yang mana EQ3 dan EQ2. Kemudian kita enter dan didapat titik perpotongan dari garis EQ3 dan EQ2 ini adalah di titik 9,1. Kemudian agar lebih mudah dibaca, kita bisa setting titik perpotongannya ini yang A menjadi name and value.
Karena tadi kita sudah menemukan titik potongnya yaitu di 9,1 yang mana di titik A ini, maka biar lebih mudah dibaca kita bisa namai ulang dengan nama dan nilai. Nah, maka dia akan keluar hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masukkan lagi titik potong yang di sini. Sama kayak tadi, maka perpotongan. Pilih yang objek-objek. Kemudian dimasukkan, karena ini titik potongnya antara garis EQ 1 dan EQ 2, maka dimasukkannya EQ 1 dan EQ 2. Enter, maka diketahui bahwa titik potongnya itu ada di titik 7,2. Sama seperti tadi, kita bisa diubah menjadi nama dan nilai. Sudah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, titik-titik pojok daerah penyelesaian disubstitusikan ke fungsi tujuan, yaitu 2x plus 4y. Untuk titik A atau 7,2 diperoleh Z sama dengan 22. Dan untuk titik 9,1 juga diperoleh Z sama dengan 22. Jadi nilai optimum fungsi tujuan adalah 22. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kesimpulannya dapat kita ambil adalah berdasarkan grafik program linear pada gambar dari GeoGebra, daerah penyelesaian diperoleh dari irisan beberapa pertidaksamaan yaitu 2x ditambah y lebih dari 16 x tambah 2y lebih dari 11, 3x dikurang 2y kurang dari 25, x lebih dari 1, dan y lebih dari 0, daerah yang memenuhi seluruh syarat ditunjukkan oleh arsiran yang saling bertumpuk atau di arsiran daerah ungu. Nah, titik sudut yang diperoleh dari perpotongan garis batas adalah titik A 7,2 dan D 9,1. Setelah dilakukan pengujian terhadap fungsi tujuan H x, y itu 2x tambah 4y diperoleh nilai pada titik A sebesar 22 dan pada titik D sebesar 22 juga. Maka nilai optimum fungsi tujuan yang diperoleh adalah 22 dan nilai tersebut dicapai pada dua titik yaitu di titik 7,2 dan di titik 9,1. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.